Ya, sekarang kami bertiga bersama dengan Mas siapa? Mas Alvin dari Kini Pelancong ya? Iya, Pelancong Lumer yang berada di Lampar ya, Lampar. Jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol mengenai masalah usahanya, di mana usaha ini berdiri awalnya sampai strategi pasar dan lain-lainnya. Silakan untuk bertanya, bisa di. Sebelumnya saya mau bertanya nih Mas, awal mula usaha ini dibangun gitu. Awal mula sebenarnya apa ya, kita berdua tadi ini kan usaha bareng dari 2018 waktu kuliah. Jadi waktu 2018 itu ya anak kuliahan kadang pengen jajan tapi nggak punya uang banyak ya, dikasih ortu doang ngepas gitu buat kuliah, nggak bisa buat nonton, nggak bisa buat jalan gitu. Akhirnya kita waktu itu cari cara biar dapat duit. Awalnya jualan-jualan di kampus, jadi kan kalau gue tuh sering bikin event kampus kan setelah danusan. Jadi setelah eventnya kelar, gue masih danus tuh karena duitnya buat main. Tapi lama-lama mikir agak lebih jauh, kayaknya kalau ngandelin danus doang duitnya kecil lah gitu. Jadi kayak pengen deh bikin usaha yang kecil-kecilan yang sekiranya masih bisa dijalanin ketika sambil kuliah gitu. Jadi 2018 pertama kali bikin, ini cabang kedua kebetulan. Yang pertama itu di pasar Minggu, cuman di pasar Minggu itu cuman booth di pinggir jalan aja, di trotoar gitu. Jadi awal mulanya sih biar ada duit tambahan aja dari kuliah. Dari awal mula mungkin ingin apa, iseng-iseng lah, jadi Iseng-iseng. dari yang cabang pertama di pasar Minggu masih berjalan Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Jadi ada karyawan yang punya dari saya. Iya, ada karyawan. Jadi di belakang itu ada partnernya ya Mas ya? Partner ya. Nggak masuk on frame ya, kan? Keterbatasan handphone dan kamera. Selanjutnya ada pertanyaan, tujuannya kenapa sih Mas milih usaha ini gitu, kenapa nggak usaha yang lain gitu? Boleh. Simpelnya gini, gue tuh pengen ya sama namanya Nita, pengen jual sesuatu karena kita punya makanan yang kita suka. Awalnya itu dulu gitu. Terus poin satu itu, poin kedua cari yang unik. Yang 2018 yang jual pancong lumer itu masih sedikit banget ya. Kalau sekarang udah lumayan banyak lah gitu. Yang ketiga, yang pertama yang unik pancong lumer. Ketiga yang persiapannya mudah banget karena kan kita ngejalanin sambil kuliah. Jadi kalau bikin usaha lain pertimbangannya takut prepare susah, masaknya susah, nggak ada waktu gitu. Kalau pancong ini persiapan sederhana. Jadi itu kenapa pancong? Ya karena ya tadi pertama unik, kedua saya sederhana, tiga lagi dulu kan Mudah dibuat. iya itu simpel itu sih. Dan masuk ke kalangan apapun, kita anak-anak suka pancong sampai kakek-kakek gitu. Pasarnya luas ya? Iya, dari anak-anak sampai dewasa. Berarti dulu bagi waktu gimana tuh pas masih kuliah tuh? Waduh. Soalnya kan kuliah pagi nih, misalnya. Iya. Pulang kuliah berarti baru. Iya, jadi dulu ngatur waktunya beneran dipepet-pepetin. Jadi semenjak mulai usaha, kita berdua nih udah hampir nggak punya waktu untuk main sama teman. Itu yang dikorbanin sih mungkin ya. Jadi kami tuh pertama ngatur mata kuliah yang sekiranya kelarnya itu maksimal jam 3 sore. Kan kalau di kampus kami itu paling sore itu sekitar jam 4:30 atau jam 5. Nah kami nggak ngambil mata kuliah di jam paling akhir. Kita usahain untuk kelar itu jam 3. Karena kampus kami ada di Halimun, dan dari Halimun ke pasar Minggu itu sekitar 30 menit. Jadi waktu itu kita bukanya jam 4 kalau di pasar Minggu. Jadi masih ada waktu untuk prepare. Jadi itu pulang kuliah langsung prepare, siap-siap jualan sampai jam 10 atau setengah 11 di sana, terus pulang. Betul kalau rumah gua kan di Priuk ya, jadi nyampe rumah lumayan malam. Ada view lah. Gitu. Berarti usaha pancong ini punya Mas sendiri gitu? Iya, berdua sama Mbak ya. Nah, selanjutnya tuh di usaha ini apa aja sih Mas yang di dagangannya yang ditawarkan? Menunya apa aja gitu? Sebenarnya kalau yang di pasar Minggu pertama kali dan sampai sekarang itu nggak ada perubahan apapun. Kita cuman jualan pancongnya aja karena keterbatasan tempat ya, gitu. Jadi
cuma jual satu jenis, mungkin pilihan toppingnya aja kita buat variasi gitu. Ada tambahan extra topping atau selai-selainya juga beda-beda. Setelah buka cabang yang kedua, karena kita emang pengen dia ada dine-in dan tempatnya juga memadai untuk nambah menu, jadi kita jual pancong, dimsum, pempek dan beberapa minuman sih. Buat tambahannya. Iya, karena kalau pancong kan manis ya, jadi Iya. kami tambahan menunya yang gurih-gurih gitu. Ya. Jadi menu utamanya itu pancong, terus ada kayak pempek, dimsum itu sebagai Iya. menu sampingan. Iya, betul. Jadi status sama siapa wanita itu Wanita. gimana bagi namanya sama-sama apa bagi hasil, maksudnya bagi hasil Keuangannya. Iya. Jadi pertama sebenarnya kita tuh nggak punya uang sama sekali buat modal usaha. 2018 untuk cabang pertama itu kita butuh uang 8 juta. Uangnya itu kita minjem keluarga masing-masing. Jadi saya ngambil dari keluarga saya, minjem berapa, kita pun begitu. Setelah sekian bulan akhirnya lunas, akhirnya kita 50-50 aja sih, karena beneran dari awal sampai akhir dilakuinnya bareng. Ya. Mulai dari belanja, ngitung keuangan, keuntungan semua bareng, jadi dibagi dua aja sih sama rata. Mungkin bisa dibilang CEO sekaligus pemilik modal juga ya, karena nggak ada investor lain kan dari. Oh iya, nggak ada. Iya. Untuk saat ini nggak ada, walaupun ada beberapa teman yang minta gitu, cuman kaminya rada takut gitu megang duit teman, takutnya gara-gara bisnis ada ribut-ribut jadi Iya. gitu deh. Jadi belum berani, tapi mungkin kedepannya akan. Terus selanjutnya dalam satu hari itu Bapak bisa jual berapa pancongnya itu? Dari sampai sekarang kita nggak pernah begitu banyak banget ya, mungkin ada di range 30 sampai sebenarnya maksimal 50. Tapi mungkin amannya 30 sampai 40 porsi sih, Porsi gitu. satu hari. Iya. Kita nggak pernah sampai yang membeludak itu, belum pernah sih. Emang ramenya juga malam hari Mas ya. Iya betul. Kalau bukanya kita Iya. sore sampai malam kan. Terus, nah setiap membuat pesanan pancong lumer ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Mas? Kayak satu pesanan gitu? Oke. Nah, Palingan ya untuk bikin satu pesanan pancong itu mungkin kurang dari 10 menit, 5 menit lah kalau pancong doang. ya, Ya. satu pesanan gitu Itu salah satu alasan kenapa kita milih usaha ini, karena dari prepare mudah, ketika udah jadi adonan dimasaknya juga cepat, jadi antrian tuh nggak pernah sampai yang mengular banget gitu. Nih, selain masnya ngejual langsung yang di pasar minggu sama di sini, masnya juga ngejual via online gitu Pak, atau ke teman-teman by apa? Maksudnya nisan by nisan gitu. Kalau dulu kuliah, pertama kalau online kita gabung di ini sih, palingan yang GoFood, GrabFood, Shopee Food Iya. gitu. Kalau itu kayaknya orang jual makanan udah wajib ya Iya, sekarang ya. biar Karena iya gitu lah. Jadi strategi yang online-nya paling itu. Selain jual di tempat, dulu waktu kuliah mah sering pre-order gitu. Pre-order iya, jadi teman-teman kampus tahu gitu. Kita punya usaha bareng kan, ya gue pacaran sama Nita ya, jadi lumayan terkenal di kampus gitu. Pacaran punya usaha bareng, jadi mereka notice lah kita punya usaha. Terus kadang di grup angkatan tuh kita share gitu, gue tanggal sekian mau pre-order nih, ada yang mau pesen nggak? Dan itu kadang justru lumayan, kayak sekali orderan ya 40 sampai 60 box. Justru waktu kuliah gedenya dari situ tuh. Gitu. Paling gitu ya sih, selain di sini jual. Sekarang juga masih berjalan tuh yang dari GrabFood, GoFood. Sampai sekarang masih. Kalau dari apa range pembelian sendiri banyakkan dari online metode itu atau dari Kalau di kami tetap yang datang langsung sih Datang yang paling banyak, iya gitu. Tapi online cukup membantu. Kadang kalau lagi hujan orang mager kesini, online sih solusinya ya. Nah, selain Mas sama Mbak Nita, ada lagi nggak orang lain gitu? Kan selain karyawan juga tuh yang di pasar minggu, ada lagi nggak yang suka ngebantuin gitu, tuh yang ngejagain? Nggak ada, beneran dari awal kami berdua Iya, aja. berdua, Iya. gitu. Cari karyawan pun waktu itu karena di semester 6 kita tuh ada magang wajib dari Iya. kampus. Kalau magang kan kayak orang kerja ya, Iya. sampai jam 5 atau setengah 6 gitu. Iya. Jadi kita nggak kepegang, jadi itu awalan akhirnya kami mutusin buat cari karyawan, tapi keterusan sampai sekarang.
Karyawan ada satu di sana Mas. Satu, ada waktu Karena booth ya, masih booth ya. iya masih buat. Ya, Masnya kenapa milih ngambilin tempatnya di sini nih, di daerah Condet ini? Oh, iya. Kenapa nih? Menarik. Kan ada bisa Tanjung Priuk tuh Iya. kan, bisa yang banyak. Waduh, gue sering banget dapat pertanyaan ini. Kenapa nggak di Priuk? Iya, soalnya saya nyari Karena kan Priuk. orang Priuk kan. Gitu. Iya. Jadi pertama karena usaha pertamanya itu di Pasar Minggu, Iya. Jakarta Selatan. Jadi ya ini agak-agak nggak jelas juga sih. Jadi gue sama Nita itu pengennya di setiap daerah Jakarta gitu. Ada jadi ya mungkin Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jadi dari Pasar Minggu kita pengen yang sekiranya kalau buka cabang lagi yang kontrolnya nggak susah. Karena ini ada ntar pun di sini bukan kita lagi yang jaga. Karena 5 bulan terakhir sebenarnya kita tuh kerja. Jadi kerja pulang kerja jualan gitu. Mungkin kedepannya kami bakal cari karyawan juga buat di sini. Jadi kenapa jaraknya? Kenapa di Condet? Karena secara jarak dari Pasar Minggu itu nggak jauh, sekitar 5 sampai 7 kilo doang. Jadi kalaupun kami mau kontrol dari satu cabang pertama ke cabang kedua nantinya masih terjangkau sih gitu. Dan kenapa nggak di Priuk? Karena gue dari kecil di Priuk ya, gue ngerti orang dagang makanan di Priuk itu persaingannya gila-gilaan. Mereka tuh kalau perang tuh banting harga. Iya, benar. Jadi gue nggak mau gitu deh. Gitu. Apa mungkin salah satunya kan di sini termasuk dekat kampus juga nih. Salah satunya iya. Sebenarnya kita mau ngambil kios yang beneran deket kampus Mitra. Cuma saat itu modalnya terbatas banget duitnya dan harga-harga kios di sana itu udah 2 kali lipat ya di sini lah. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita kurang serk karena ini kan agak masuk ya posisinya orang nggak begitu gitu. Cuma karena dengan kondisi modal kita yang terbatas, jadi ya udah mau nggak mau di sini dulu aja. Tapi mungkin kalau ada rezeki lebih nantinya kita mau pindah ya dekat-dekat sini, cuman yang lebih ngadep jalan. Persis kelihatan kalau orang lewat jalan tuh kelihatan. Betul. Gitu. Jadi dekat kampus juga ya. Mungkin ada rencana buka cabang ketiganya? Kapan gitu? Nah, pengen banget. Kan Cuma sekarang luas tuh nggak peregang, bisa kali Koja kan. oh iya betul ya. Terus Gading tuh Gading. Jadi pengen. Cuma jadi udah ada yang ramai tuh Pancong di daerah Pamanasa gitu. Ada sih niat yang ketiga, cuman sekarang lagi ada tujuan lain yang mungkin pengen nikah dulu. Uangnya jadi buat nikah dulu. Mungkin kalau setelah nikah ada lagi rezekinya buka cabang ketiga, atau kalau misalkan rezekinya banyak sebelum nikah ada duitnya juga buka aja cabang ketiga. Kalau satu hari itu biasanya masih dapat ngumpulin uang bersihnya nih di luar uang bahan, uang Berarti udah profit bersihnya itu. Sama kayak tadi penjualan kan gue bilang nggak pernah yang ramai banget ya. Iya. Palingan uang bersihnya sekitar di angka 170 sampai 250 ribu aja bersihnya ya. Iya. Iya, bukan omset kan ya? Iya. Iya, bersihnya sih gitu. 170 sampai 250 ribu. Tutup tadi sekitar jam setengah 11. 11. Itu tuh biasanya menghabiskan stok Ada bahan baku ya, bahan baku yang di sini habis apa emang tutup jam 11 habis atau enggak tuh jam 11 udah tutup ya? Kalau kita emang jamnya aja sih gitu. Jadi sama yang di Pasar Minggu sama di sini kita nggak nungguin adonan habis gitu. Jadi emang ya udahlah, karena sepengamatan kami setelah setengah 11 pun jalan udah mulai sepi. Jadi daripada buang-buang waktu udah mendingan tutup aja nggak apa-apa. Karena kebetulan Pancong juga itu jenis yang gampang banget disimpan. Jadi kalau kita punya kulkas ataupun freezer kayak es krim gitu, Iya. tinggal dibekuin buat Bisa besok ya? aman. Iya, jadi kami nggak takut makanya kalau adonan nggak habis. Ya sebenarnya kalau strategi nggak pernah yang aneh-aneh sih. Iya. Palingnya kita bikin promo-promo di tadi yang di GoFood, Grab gitu. Mungkin strategi yang agak unik, kita pernah dulu bikin pakai kupon gitu. Jadi setiap orang beli satu box dapat satu kupon. Ntar kuponnya mereka kumpulin kalau Terus kalau udah 10 misalkan gitu. iya ada 10 kupon ditukar satu box gitu. Dulu pernah kayak gitu. Ada ini mungkin akun Instagram sebagai promosi. Ada namanya Kini Pancong. Kini Pancong. sama kayak nama mereknya. Jadi dari kini Nanti kita TikToknya juga ada. Oh, ada ternyata. Ada Sama TikToknya. namanya nih. Sama Kini Pancong juga TikToknya. Instagram ini Panjong, TikTok ini Panjong. Jadi di situ ada lengkap dari menu, mungkin ada promo-promo di situ ya. Ada. Udah ya?
Cukup ya. Salam ke Pak dosen. Jadi video cukup sekian aja. Semoga usahanya makin lancar, makin sukses. Semua tercapai lah ya cita-citanya buka cabang ketiga, terus emaknya sempet nikah ya sama wanita. Ya, segitu saja video dari kami. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Ya.